Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alia Hilmi Anjani. Saya dari PIAU 3A dengan NIM saya 12206193008. Di sini saya akan menjawab pertanyaan, maksud saya soal ujian akhir semester saya di semester 3 ini dengan mata kuliah inovasi pendidikan. Di sini saya akan menjawab pertanyaan, yakni bagaimana menciptakan inovasi pendidikan di tengah masa pandemi ditinjau dari 4 segi. Segi yang pertama yakni kreativitas, segi yang kedua dari suasana aman dan nyaman, yang ketiga teknologi informasi dan komunikasi, kemudian yang keempat adalah bagaimana giat-giat meminimalisir rasa bosan dan jenuh dengan pembelajaran online. Di sini saya akan menjawab dari poin yang pertama, yakni kreativitas. Yang namanya seorang guru PIAUD pasti mengharuskan dirinya untuk memiliki kreativitas yang begitu besar. Kreatif dari segi entah itu pembelajaran, kreatif dalam media pembelajaran, ataupun kreativitas bagaimana untuk mengajar si anak tersebut di masa pandemi ini, tentunya dengan menggunakan daring ataupun luring beberapa hari. Contohnya seperti kreativitas dalam sistem pembelajaran dalam seminggu itu selama seminggu hanya belajar 2 kali atau 3 kali. Kemudian itu jawaban dari kreativitas saya yang pertama. Yang kedua yakni suasana aman dan nyaman. Suasana aman dan nyaman, jika di musim pandemi ini pasti orang tidak nyaman dan merasa was-was untuk keluar rumah. Jadi takutnya nanti ketika ia keluar rumah takutnya nanti terkena virus atau terkena dampak-dampak lainnya. Orang tua pasti takut dan anak pun juga ikut takut. Jadi di sini solusi dari adanya aman dan nyaman ini bisa dengan ketika luring ataupun datang ke sekolah selama seminggu 3 kali atau 2 kali tadi, itu sekolah tersebut atau rumah tersebut yang didatangi menyediakan hand sanitizer ataupun bisa dengan tempat cuci tangan beserta sabunnya. Terus kalau bisa lebih baik malah di rumah tersebut di sekolah tersebut diadakan semprot disinfektan untuk anak-anak atau yang akan datang. Terus bisa jadi juga di rumah itu atau tempat belajar itu, atau bisa dengan sekolah itu disediakan masker. Meskipun suatu saat anak itu datang bawa masker, tapi kita menyediakan masker supaya nanti kalaupun ada yang tidak membawa atau ternyata jatuh atau terluka atau tiba-tiba ternyata kotor, itu bisa langsung diganti dengan masker yang baru yang disediakan di situ. Kemudian yang poin ketiga yakni teknologi inovasi dan informasi dan komunikasi. Teknologi informasi dan komunikasi, pastinya di musim pandemi ini pasti banyak yang guru-guru yang bisa menggunakan alternatif berupa smartphone ataupun laptop milik orang tua murid PAUD tersebut ya. Jadi di sini teknologi informasi komunikasi. Jadi di sini bisa diartikan dengan smartphone atau laptop milik orang tua tersebut. Dan guru tersebut bisa menggunakan video call atau menggunakan rekaman video lalu dikirim ke smartphone orang tua masing-masing orang tua, atau dibuatkan sebuah grup untuk orang tua tersebut, nomor-nomor tersebut, lalu ini tugasnya Bu, gini tolong dibimbing. Kalau bisa seperti itu juga bisa di poin ketiga ya. Pada poin terakhir yakni bagaimana giat-giat meminimalisir rasa bosan dan jenuh dengan pembelajaran online.
kita sudah menjalani online sekitar hampir 1 tahun. Kita selalu menggunakan daring ataupun luring tersebut. Malah di awal-awal itu malah tidak ada sama sekali pembelajaran, karena ya memang virus corona pas keadaan itu sangat booming. Jadi di sini inovasi saya untuk bisa bagaimana anak itu mengatasi bosan dan jenuh, seperti yang dikatakan dengan kreativitas tadi. Seorang guru itu harus punya kreativitas. Dia harus mengerti bagaimana si anak ini bisa nggak jenuh, bisa dengan nanti diberikan video yang berupa khas ciri anak-anak atau suara lagu anak-anak, ataupun bisa dengan pembelajaran yang berupa menyenangkan seperti sebuah video menari ataupun video belajar, namun itu masih melingkupi tentang permainan. Jadi perpaduan antara permainan dan pembelajaran itu bisa digabungkan seperti itu. Kan ketika anak merasa dia tuh bermain, dia tuh kan anak jadi bahagia dan tidak ingin menyelesaikan, dia bisa menyelesaikan semua itu dengan bahagia. Baik, itu jawaban dari saya. Mohon maaf bila ada salahnya dari semua itu. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.